action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kami akan membahas tentang analisis media pembelajaran visual, audiovisual, dan kinestetik. Sebelum itu, kami dari kelompok 2 yaitu Fadlia Mardiani, Nadia Adisti, Putri Ayu Wulandari, dan Maulia Rizky Ramadanti. Nah, selanjutnya saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa, sehingga proses belajar mengajar terjadi. Apa saja sih jenis-jenis media pembelajaran itu? Jenis-jenis media pembelajaran itu yang pertama visual, yang kedua audiovisual, dan yang ketiga kinestetik. Yang pertama, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media pembelajaran ini menampilkan materialnya dengan menggunakan alat seperti proyeksi atau proyektor. Kemudian, media visual terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, media visual diam, meliputi grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Yang kedua, media visual gerak, meliputi gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu. Selanjutnya, media visual memiliki kelebihan serta kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan media visual terbagi menjadi 5. Yang pertama, proses belajar menjadi lebih menarik dan menumbuhkan minat siswa. Media visual seperti gambar, video, dan grafik dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Visualisasi yang menarik dapat membantu menumbuhkan minat siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, pesan atau informasi yang disajikan benar-benar bisa dipahami. Media visual memungkinkan penyampaian pesan atau informasi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Gambar atau diagram dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. Yang ketiga, materi yang dipelajari mudah diingat. Materi yang disajikan melalui media visual cenderung lebih mudah diingat oleh siswa. Visualisasi dapat membantu memperkuat ingatan siswa terhadap informasi yang dipelajari. Yang keempat, dapat menghubungkan isi materi dengan dunia nyata. Media visual memungkinkan siswa untuk mengaitkan isi materi pelajaran dengan situasi dunia nyata. Contoh visual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat membantu siswa memahami konteks materi secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, memperkuat daya ingat siswa. Penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat memperkuat daya ingat siswa. Visualisasi yang kuat dapat membantu siswa mengingat informasi dengan lebih baik dan lebih lama. Selanjutnya, kekurangan dari media visual. Kekurangan dari media visual terbagi menjadi 4. Yang pertama, visual terbatas. Karena proses pembelajaran berbasis visual hanya dapat memberikan beberapa gambar yang mewakili isi materi. Yang kedua, siswa kesulitan dalam memahami materi yang dipelajarinya. Bila visual yang hendak digunakan tidak jelas atau tidak sesuai dengan materi pembelajaran, maka siswa akan kesulitan dalam memahami materi yang dipelajarinya. Yang ketiga, lambat dan kurang praktis. Maksudnya, proses pembuatannya juga membutuhkan waktu lama untuk membuat gambar sesuai dengan wujud sebenarnya. Dan yang terakhir, tidak ada audio, sebab media ini hanya berbentuk tulisan atau gambar yang tidak dapat didengar namun bisa diatasi dengan suara pendidik dalam proses presentasi. Yang kedua, media audiovisual. Audiovisual merupakan salah satu media yang di dalamnya ada unsur gambar dan suara.
Media audiovisual sendiri juga dapat berperan sebagai alat bantu yang seringkali dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, ide, dan juga gagasan yang dituangkan dalam bentuk presentasi tulisan di dalam sebuah pembelajaran, perkuliahan, sekolah, dan juga di dunia perkantoran. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran audiovisual. Yang pertama ada video, podcast, presentasi audiovisual, animasi edukatif, simulasi berbasis video, dan audiobook. Selanjutnya, kelebihan media audiovisual. Kelebihan media audiovisual yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Misalnya, untuk mempelajari kehidupan di dasar laut, siswa dapat belajar melalui film, sebab tidak mungkin siswa disuruh menyelam. Demikian juga untuk mempelajari materi-materi abstrak lainnya. Yang kedua, memungkinkan belajar lebih bervariatif, sehingga dapat menambah motivasi dan gairah belajar. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan siswa untuk belajar secara mandiri tanpa sepenuhnya tergantung pada kehadiran guru. Media audiovisual memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain: yang pertama, pengadaannya memerlukan biaya mahal. Pengadaan perangkat dan teknologi untuk media audiovisual dapat memerlukan biaya yang cukup tinggi. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi institusi atau individu yang memiliki keterbatasan anggaran. Yang kedua, tergantung pada energi listrik, sehingga tidak dapat dihidupkan di segala tempat. Media audiovisual umumnya membutuhkan pasokan energi listrik untuk beroperasi. Hal ini berarti bahwa media tersebut tidak dapat dihidupkan di tempat-tempat yang tidak memiliki akses atau ketersediaan listrik yang memadai. Yang ketiga, sifat komunikasi searah sehingga tidak memberikan peluang untuk terjadinya umpan balik. Media audiovisual cenderung memiliki sifat komunikasi searah, di mana informasi disampaikan kepada pemirsa tanpa adanya interaksi langsung atau umpan balik. Yang ketiga, yaitu media kinestetik. Media kinestetik adalah salah satu jenis media belajar yang melalui pengalaman fisik dan praktik. Metode belajar kinestetik melibatkan aktivitas dan interaksi dengan dunia nyata untuk memproses informasi dan memahami dunia sekitar. Anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah mengingat dan memahami informasi melalui pengalaman menyentuh atau gerakan fisik. Adapun macam-macam dari media pembelajaran kinestetik. Yang pertama, eksperimen laboratorium. Yang kedua, role play. Yang ketiga, kegiatan lapangan. Dan yang keempat, kerajinan tangan. Adapun kelebihan dari media kinestetik ini, yang pertama, cenderung berpenampilan rapi karena mereka lebih suka melakukan aktivitas fisik dan praktis yang mungkin melibatkan perawatan diri yang teratur. Yang kedua, yaitu lebih pintar dalam bidang olahraga. Karena gaya belajar kinestetik melibatkan gerakan fisik, orang-orang dengan gaya belajar ini cenderung lebih pintar dalam bidang olahraga karena mereka belajar dan berinteraksi dengan lingkungan melalui aktivitas fisik. Yang ketiga, suka dengan pekerjaan di laboratorium karena mereka dapat belajar melalui pengalaman langsung dan praktik. Yang keempat, kerjasama mata dan tangan yang baik. Gaya belajar kinestetik memungkinkan orang untuk mengembangkan kerjasama yang baik antara mata dan tangan karena mereka belajar dan memahami informasi melalui aktivitas fisik dan praktis. Adapun kekurangannya, yang pertama, mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan dengan waktu yang lama. Yang kedua, kurang baik dalam pengejaan kata karena fokus utama mereka adalah pada aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Membaca dengan menggunakan jari telunjuk. Orang dengan gaya belajar kinestetik mungkin cenderung membaca dengan menggunakan jari telunjuk untuk membantu memperkuat koneksi antara gerakan fisik dan pemahaman. Yang keempat, kurang menguasai dalam bidang geografi karena materi tersebut mungkin lebih bersifat konseptual dan membutuhkan pendekatan belajar yang berbeda. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.